Orang yang takut mati itu sudah mati sebelum mati. Makanya jangan pernah takut mati. Kematian itu bukan urusan kita. Kita tidak dilibatkan oleh Tuhan untuk menentukan cara mati kita. Dan kita tidak akan dikasih tahu oleh Tuhan di negeri mana kita akan mati. Wahai kekasih, sampaikan suara ini. Tangis rindu ingin seperti dirimu. Iya enggak? Ada yang meyakini bahwa semuanya Allah yang ngatur. Kita terima beres, ada kan? Ada yang sama sekali Allah nggak ngatur. Allah tidak boleh intervensi, ini urusan kita, ya Tuhan kau diam saja, nggak ikut campur. Ada? Betul nggak? Ada lagi orang yang mengklaim dirinya bisa menentukan, bukan tuh menentukan. Seorang atasan bilang kepada bawahannya, masa depanmu ada di tanganku. Jadi kita jangan menyalahkan orang zaman dahulu menemukan Tuhan beda-beda. Kita juga sampai sekarang Tuhan berbeda-beda kok. Sampai syariatnya juga berbeda-beda. Apa salat kita sama di dunia ini? Enggak. Ada yang usoli enggak? Ada yang tidak usoli ada enggak? Ada yang sedekap enggak? Ada yang selonjor enggak? Baca Fatihahnya ada yang baca basmalah enggak? Yang enggak baca basmalah ada enggak? Yang nudingnya yang digoyang jangan enggak? Yang lepeng aja enggak? Sama kok. Udah jangan rewel. Itulah dunia. Paham? Ya, jadi perbedaan-perbedaan ibadah kita jangan dijadikan sumber persengketaan dan permusuhan di antara kita. Oke, kita jalan masing-masing aja. Siapa yang benar Allah yang menentukan. Itu aja. Setuju? Ya wis kono wis. Yang salah yang bertengkar itu. Lalu wajulah itu annal hadarati allati la tata'assasu 'ala dinin, kemudian dilakukan satu observasi penelitian bahwa berbagai macam kebudayaan budaya di dunia ini, baik di barat maupun di timur, di Eropa, di Asia, allati la tata'assasu 'ala dinin, yang tidak berlandaskan pada pemikiran-pemikiran keagamaan, yang anti agama, yang tidak percaya pada Tuhan, la tadumu tawilan, tidak akan berlangsung lama, cepat ambruknya. Karena orang tanpa bertuhan itu tidak mungkin akan muncul ada idealisme. Betul nggak? Tidak mungkin ada orang mau berkorban untuk orang lain. Ya enggak? Nah, orang kalau masing-masing itu ngejir semua, habislah dunia ini. Jadi keberlangsungan kita hidup ini sendiri juga akibat dari adanya orang-orang yang berkorban untuk kita. Kenapa? Karena mereka mengharapkan ada imbalan di kemudian hari. Percaya enggak? Nah, inilah kembali lagi kita menyoroti fikih. Ya. Orang menghitung lingkaran bumi ini berapa kilometer pakai garisan. Menghitung kehidupan dunia dengan ukuran fikih, kengelan gitu. Ya kan? Masih saja dipertanyakan setiap saya ceramah. Ketika buka forum dialog itu selalu ada pertanyaan bagaimana hukumnya. Kita memberikan sedekah kepada orang lain sampai anak istri kita kurang makan, bagaimana hukumnya? Bayangkan. Betul kan? Kalau secara fikih yang nggak boleh, itu fikih. Saya tahu tidak boleh. Dalilnya ada, qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya, jagalah dirimu dan keluargamu, ya kan? Setelah itu baru orang lain, jangan sampai terjerumus dalam api neraka. Jadi adalah skala prioritas diri sendiri dan keluarga. Itu fikih memang betul.
Tetapi kalau seandainya semua orang tidak boleh mengorbankan yang dimilikinya untuk orang lain, Indonesia tidak akan pernah merdeka. Kenapa? Karena ada manusia-manusia yang diciptakan oleh Allah yang bersedia mengorbankan nyawanya untuk kamu semuanya. Betul nggak? Ma ibu-ibu nih, kalau tanpa pengorbanan ibumu kamu tidak akan seperti ini. Percaya nggak? Saya tanya sama ibu-ibu, dikorbankan semuanya untuk sekolah anaknya, gelang dijual, paham nggak? Sampai rumah digadekan karena nanggung anaknya lagi sekolah, mau skripsi kurang biaya, digadekan rumahnya. Ya, nggak bisa menebusnya, akhirnya disita rumahnya, membela anaknya. Indah hidup ini ketika kita masing-masing punya jiwa pengorbanan kepada sesama. Tapi fikih mengatakannya haram, jujur nih. Tetapi Allah juga mengatakan malah justru orang yang bersedia mengorbankan apa yang dimilikinya sampai dia jatuh miskin, itu yang tersanjung oleh Allah, itulah hamba Allah yang paling hebat. Bal yu'thiruna ala anfusihim walau kanu bihim apa doang masyarakat. Iya kan, kan aneh jadinya, aneh kan. Ya itulah persoalannya. Jadi kehidupan diukur pakai fikih ya keder, bingung sejadinya. Itu makanya ujung-ujungnya kalau tanya hukum itu bertengkar ujung-ujungnya. Udah? La tadumu tawilan wala tatamatta'u bithiqatil aqlil kamilah. Sudah tidak akan bertahan lama tanpa landasan agama dan juga tidak mungkin akan memunculkan kepercayaan logis di dalam diri kita secara sempurna. Wala tata'ammaqu fi sa'adatil afrad, dan juga rasa bahagianya tidak akan mendalam di dalam, tidak akan masuk ke jiwa. Kebahagiaannya semata-mata hanya kesenangan lahiriah, hanya rasa manis di lidah, hanya rasa nyaman pada hubungan seksual, hanya senang mata melihat yang indah, tapi tidak pernah dirasakan dalam hatinya. Percaya enggak? Ya. Nah, itulah makanya wal jamaat dan pada kelompoknya. Wa kanat mabadi'ul Islam, kembali lagi, prinsip-prinsip yang ada dalam agama Islam ini al-amah, yang bersifat umum, tatanasaku ma'al fitratis salimah, sesuai ya, sejalan dengan fitrah yang sehat, taman secara penuh. Faqad abaha lakad-din al-hanif at-tayyibat, mana agama Islam membolehkan, silakan memakai, memanfaatkan, menikmati apapun yang baik-baik, nggak ada yang dilarang kok. Minar rizq, berupa rizki, wada'aka ilal tajammul, dan juga mengajak kamu untuk memperhias diri, memakai yang indah-indah, mempercantik diri, wahubil jamal, dan cinta keindahan. Fa innallaha jamilun yuhibbul jamal, Allah itu cantik dan mencintai apapun yang cantik. Allah itu indah dan mencintai apapun yang indah. Nah, di sini kita akan berbenturan ketika pemahaman-pemahaman fikih mendominasi kehidupan beragama. Akhirnya seorang perempuan yang hidungnya pesek, dia pengen cantik, dioperasi plastik biar mancung lah sedikit lah, biar cantik. Nggak boleh, haram. Betul nggak? Pakai lipstick, pakai maskara, haram. Suara musik yang indah, haram. Piano, haram.
gitar haram. Tapi kalau reog bodol boleh. Yang lagunya bragabrug ya Allah ini dia enak kan. Kalau itu boleh. Ya kan lucu kan? Kalau saya putarkan lagunya Simfoni Beethoven yang begitu indahnya. Punya lagu apa yang ngak-ngekok lucu. Itu. Jadi seperti itulah kira-kira. Jadi itulah kadang-kadang akhirnya bukan hanya sekedar melawan keindahan, malah melawan fasilitas-fasilitas yang Allah sudah siapkan untuk kita, ternyata diharam-haramkan kok. TV haram, internet, HP haram, listrik. Ya itulah persoalannya. Ya kenapa? Ya kecuali itu sudah kita sepakati sebagai suatu tindak kejahatan, ya kan begitu, membunuh, melacur, memperkosa orang, jelas ini kita lah menghias diri biar cantik. Masa perempuan tidak boleh cantik? Itulah kira-kira. Jadi kalau kita kembalikan agama kita secara fitrahnya mungkin akan lebih indah kan gitu, daripada kita kemas agama ini dengan kemasan hukum. Kalau hukum ini boro-boro mengemas agama, mengemas kehidupan saja, ujungnya bertengkar. Betul nggak? Iya. Kenapa? Karena ya itu yang dihitung pasal dan ayat berapa gitu, bukan rasa sesungguhnya. Nah itulah makanya fa innallaha jamilun yuhibbul jamal wa lam yuharrimullahu subhanahu az-zinata ala ibadihi. Allah tidak pernah mengharamkan perhiasan kepada hambanya. Bal talaba ar-rajula an yatazayyana fi hayatihi, dan juga malah menganjurkan orang laki-laki juga harus menghias dirinya, hidupannya dihias, dibuat indah. Wa talaba al-marata an tatajammala wa tatazayyan, dan perempuan juga dituntut untuk berhias, untuk bercantik diri, fi baitiha, di rumahnya, wali zaujah, dan untuk suaminya, wa masya'at, dan apapun yang diingini, an tatajammala, silakan memperhiasi diri, wa tatazayyana, apapun yang dia lakukan yang penting berhias diri, silakan yang cantik. Nah inilah yang menjadi persoalan. Terkadang yang mengharam-haramkan yang indah, yang cantik, yang lezat itu kadang-kadang mengklaimnya sebagai ajaran sufi. Betul nggak? Apa betul tasawuf itu harus meninggalkan kehidupan dunia? Salah paham juga. Oke, kita bahasnya dalam dialog. Ya gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oke. Para bapak, para ibu sekalian, para ustadz, khususnya para ustadz madrasah ini, dan wabil khusus lagi Ketua DKM Masjid Nurul Jannah, Bapak Haji Asep. Mana doangnya tuh? Bapak Haji Asep tadi. Ya, terima kasih Bapak Haji Asep, dan juga para ustadz, para bapak, para ibu semua yang telah mendukung terselenggaranya acara ini. Kemudian kepada Banser, kepada NU juga berterima kasih. Baik para bapak, para ibu sekalian, tentu saja ada yang ingin lebih jelas dari apa yang telah disampaikan tadi. Dari apa yang kita serap dari kuliah tadi, tentu mungkin kita pernah membaca dari sumber lain kemudian ingin bertanya. Oleh karena demikian, siapapun jangan ragu-ragu untuk menanyakan apa saja,
khususnya yang berkaitan dengan materi kita, berkaitan dengan kuliah kita pada malam hari ini. Kemudian selanjutnya kepada pemirsa WMA TV yang berbahagia dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan share. Insya Allah ini banyak sekali manfaatnya. Jangan ragu-ragu untuk share lagi, dan share lagi. Dan jangan lupa untuk untuk mengklik tanda lonceng sehingga kita akan terus mendapatkan notifikasi yang terbaru. Ya, silakan. Tentu saja yang ditanyakan nanti bisa jadi mewakili pertanyaan orang lain. Ibu-ibu juga boleh tuh. Ibu-ibu tentu saja boleh. Ibu bidan neti biasanya. Ya, Ibu bidan neti aja izin Bu. Oh, kok dikit konon ya wes. Silakan Bapak Mansur, Ustadz Mansur, silakan Ustadz Mansur. Atau yang lain, silakan Ang. Silakan. Tolong dibantu anunya mic-nya. Ya, silakan. Nama dan blognya atau alamatnya. Ini dari Gubuk ya, saudara kita. Apa dah? Silakan, Am. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sufyan dari blog Rembes, Tegal Gubuk. Sebenarnya entah itu masuk ke topik atau tidak. Yang pertama, terima kasih atas waktunya. Pertanyaan saya dalam konteks beragama, mana yang didahulukan antara logika atau aturan-aturan yang ada dalam agama tersebut? Itu yang pertama. Dan yang kedua, tadi sempat disinggung tentang peran serta Allah dalam kehidupan. Pertanyaan saya adalah tentang anak kecil. Anak kecil di situ mungkin mulai dari bayi sampai entah berapa tahun belum bisa berpikir sendiri, belum bisa apa-apa sendiri. Apakah itu didominasi apa yang dilakukan anak tersebut mungkin sampai usia 5 tahun atau berapa tahun, tingkah laku atau pola pikirnya itu didominasi atau bahkan diperankan oleh Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya atau seperti apa, sehingga mungkin kita sebagai orang tua bagaimana menyikapi anak tersebut jika bertindak yang aneh-aneh. Haruskah disewot, dimarahi, ataukah kayak gimana kan ya? Itu ya, mungkin itu saja pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini pertanyaan pertama saya paham. Pertanyaan yang kedua saya belum paham betul ya. Tapi saya pertanyaan yang pertama aja dulu. Mana yang lebih penting, apakah kita menggunakan logika atau kita langsung tunduk dengan putusan-putusan Tuhan, begitu hukum yang berlaku? Sangat penting sekali bahwa di dalam Al-Quran itu berulang-ulang dan sangat banyak sekali perintah Allah untuk menggunakan akal pikiran yang sehat ini, sehingga tidak mungkin Allah menyuruh kita untuk melawan logika kita, ya kan begitu. Jadi
Lalu kita jangan terjebak karena ini sudah hasil ijtihad ulama, putusannya haram, ya kita tidak boleh melawan. Ya kan gitu ya, pokoknya itu kan. Nah, ketika yang utama adalah putusan-putusan hukum itu yang tidak rasional, ketika kita perdebatkan lalu ujungnya pokoknya, saya segera mengakhiri perdebatan itu dan saya pulang. Punten, kalau sudah pokoknya yang gak usah berdebat lagi dong. Nah, tetapi kita melihat banyak perintah-perintah Tuhan ada yang tidak bisa kita pahami, ya kan? Apakah hikmahnya atau reasoning ya, alasan logikanya apa kok begini. Nah, kita sementara pertama adalah kita harus memahami agama secara logis, karena agama Islam bukan agama mitos, agama murni logika. Nah, ketika ada perintah-perintah Tuhan yang tidak logis, nah dipersilakan Anda mengatakan ini adalah dogma, ya kan gitu. Apa dogma itu bahasa Arabnya itu? Dogma itu artinya yang tidak bisa diurai lah, pokoknya begitu beritanya. Nah, kita meletakkan masalah-masalah yang dianggapnya tidak rasional sebagai masalah dogma. Tetapi dogma ini tidak lain hanyalah kita titipkan sementara di suatu kotak, namanya kotak dogma. Punten titip, saya belum bisa menjawab, sudah sementara. Nah, ketika kemajuan pengetahuan, ilmu pengetahuan, teknologi semakin berkembang, lalu yang tadinya tidak bisa kita uraikan secara logika, ya kita ambil lagi, sudah selesai, terjawab kan.